Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Muzaki dengan NIM 2018 10 10 10 80 dan rekan Saya Anissa Alkuratu Aini dengan NIM 2018 10 10 10 11. Kami di sini akan menyelesaikan program linear menggunakan metode simplex yaitu maksimasi. Restoran cepat saji akan menambah menu baru, yaitu pancake dan es krim. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat pancake adalah 2 kg telur, dan bahan dasar yang digunakan untuk membuat es krim yaitu 3 kg telur dan gula 2 kg. Proses pembuatan kedua menu baru tersebut membutuhkan waktu 2 jam untuk pancake dan 1 jam untuk pembuatan es krim. Telur yang tersedia sebanyak 60 kg, gula 30 kg, dan masa kerja yang tidak lebih dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi restoran cepat saji tersebut agar mendapatkan laba maksimal? Dengan Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Langkah pertama yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan cara menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Dari persoalan tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi tujuannya sebesar Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Untuk mencari fungsi kendalanya, kita dapat memisalkan pancake sebagai x1 dan es krim sebagai x2, sehingga didapat fungsi kendalanya sebesar 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60, 2x2 kurang dari sama dengan 30, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40. Sehingga didapatkan juga kendala tersembunyi sebesar x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk kanonik. Bentuk kanonik digunakan untuk mengubah persamaan dari bentuk ketidaksamaan menjadi persamaan dengan cara menggunakan slack variabel atau dapat kita sebut sebagai variabel pengetat. Slack variabel merupakan suatu variabel tambahan yang digunakan untuk meratakan nilai dari bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Dalam bentuk kanonik tersebut, kita menggunakan slack variabel S, sehingga didapatkan hasil Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Sehingga didapatkan juga fungsi kendalanya sebesar 2x1 ditambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 60. 2x2 ditambah s2 sama dengan 30. 2x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 40. Dan kendala tersembunyinya x1, x2, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Setelah mendapatkan bentuk kanonik, kita implementasikan ke dalam tabel. Tabel yang pertama, terdapat CB atau vektor 0 atau vektor basis. Juga ada CJ, yaitu koefisien dari fungsi Z yang kita isikan dengan 40, 30, 0, 0, 0. Dan juga ada basis dengan variabel basis S1, S2, S3, serta dengan variabel-variabel X1, X2, S1, S2, S3. Untuk mengisi baris-baris variabel tersebut, kita isikan dengan fungsi kendalanya, yaitu 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, baris ketiga 2, 1, 0, 0, 1. Di sebelah kanan terdapat RHS. Untuk mengisi RHS tersebut, kita menggunakan sisi sebelah kanan dari fungsi kendala, yaitu 60, 30, 40. Untuk mengisi ZJ min CJ, kita menggunakan CJ dikalikan dengan X1, yaitu nilainya min 40, min 30, 0, 0, 0. Selanjutnya yaitu menentukan baris kunci dan juga kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci, kita lihat nilai ZJ min CJ yang nilai negatifnya paling besar.
yaitu terdapat pada kolom X1. Untuk menentukan baris kunci, yaitu kita lihat nilai rasio yang paling kecil, yaitu terdapat pada baris ketiga, yaitu S3. Setelah didapatkan baris kunci dan kolom kunci, perpotongan dari baris kunci dan juga kolom kunci atau yang disebut dengan pivot. Langkah selanjutnya yaitu karena sudah terdapat baris kunci dan juga kolom kunci, selanjutnya kita menentukan untuk mengubah nilai dari X1 menjadi nilai dari S3 di tabel kedua, dikarenakan tabel nilai X1 belum matriks satuan, yaitu menggunakan cara untuk baris yang ketiga untuk diubah menjadi 1, yaitu dengan cara B3 dikali dengan setengah, dan akan menghasilkan angka baru yaitu 1 setengah 0, 0 setengah dengan rasio 20. Untuk baris pertama yaitu kita ubah menjadi 0, yaitu dengan cara B1 dikurang dengan B3 kali 2, dan akan menghasilkan angka baru yaitu 0, 2, 1, 0, min 1 dengan rasio 20. Untuk baris kedua pada tabel tersebut tidak perlu kita ubah dikarenakan nilainya sudah 0. Setelah didapat angka barunya, kita masukkan ke dalam tabel kedua. Selanjutnya yaitu mencari nilai ZJ min JJ, yaitu dapat kita lihat 0, min 10, 0, 0, 20. Dikarenakan nilai dari ZJ min JJ belum 0, yaitu masih negatif 10, maka kita mencari kolom kunci dan juga baris kunci. Untuk menentukan kolom kunci, yaitu mencari nilai negatif terbesar, yaitu pada kolom X2. Untuk menentukan baris kunci, yaitu dengan cara melihat nilai rasio terkecil, yaitu pada baris pertama S1. Setelah diketahui pivot dari tabel tersebut, kita menggunakan metode seperti sebelumnya, yaitu menggunakan metode Gauss-Jordan, yaitu kita mengubah kolom kedua menjadi bentuk angka baru. Untuk baris yang pertama, kita mengubah angka 2 menjadi angka 1, yaitu dengan cara baris pertama dikali dengan setengah, maka akan menghasilkan angka baru yaitu 0, 1, 1/2, 0, min 1/2 dengan rasio 10. Untuk baris kedua yaitu menggunakan cara B2 dikurang dengan baris 1 dikali 2, yang menghasilkan angka baru yaitu 0, 0, min 1, 1, 1 dengan rasio 10. Untuk baris ketiga kita akan mengubah angka setengah menjadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga dikurang dengan baris ke-1 dikali setengah, akan menghasilkan angka baru yaitu 1, 0, min 1/4, 0, 3/4 dengan rasio 15. Langkah keempat yaitu tabel ketiga. Setelah mendapat angka baru, kemudian kita mengisi angka baru tersebut ke dalam tabel ketiga. Selanjutnya kita mencari nilai ZJ min CJ yang didapatkan. Nilai ZJ min CJ yang didapatkan yaitu 0, 0, 0, 0, dan 15. Dapat kita lihat bahwa nilai ZJ min CJ pada tabel 3 sudah bernilai positif semua, sehingga nilainya sudah optimum. Langkah kelima atau langkah terakhir. Dalam tabel sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai dari X1, X2, X3, S1, S2, dan S3. Sehingga solusinya yaitu kita lihat bahwa nilai X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 10, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 10, S3 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke dalam nilai Z. Jadi Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 sama dengan 40 dikali 15 ditambah 30 dikali 10 ditambah 0 ditambah 0 dikali 10 ditambah 0, sehingga didapat hasil 600 ditambah 300, jadi nilai Z yaitu 900. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari persoalan tersebut yaitu
Restoran cepat saji harus memproduksi 900 produk agar mendapatkan keuntungan dengan laba maksimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.